Yuk kita siap-siap, kita mau puji Tuhan kita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau sapa Tuhan kita. Selamat pagi Bapak.跟随你，感谢你，耶稣，我们这样祷告，是奉靠耶稣的圣名求的，阿门。阿门。Nah, kita masih mau memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, karena Tuhan itu layak dipuji. Dia adalah Tuhan kita, dan kita mau memuji dengan puji-pujian, 一切歌颂赞美他。同学们，我们要赞美神，因为他是配得歌颂的主，因此我们要永远的赞美他。Dan lagu kedua kita juga mau memuji Dia untuk selama-lamanya. 我要赞美耶和华。Yuk, kita angkat suara kita, kita puji Tuhan kita. Tepuk tangan ya. Menyanyikan dengan semangat. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Adik-adik, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan dengan mulut kita. Kita bisa melayani bekerja untuk Tuhan dengan tangan kita. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan telinga kita. 同学们，我们是被造的，我们能够赞美神，用我们的嘴巴。我们也能够听神的话语，用我们的耳朵；我们也是能够为主做工，用我们的手，小双手。Yuk kita nyanyikan lagu ini. Semuanya bangkit berdiri ya, kita buat gerakannya. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan, menanamnya dalam hati kita, dan membiarkannya berbuah yang lebat. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Shalom adik-adik semuanya, kita bertemu kembali di Sekolah Minggu GMI Hosana Lubuk Pakam. Nah adik-adik, kita bersyukur kita tetap rajin datang ke Sekolah Minggu secara online. Kita bertemu secara virtual, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, langsung mau tanya, siapa nih yang selalu rajin ikut Sekolah Minggu? Dia setiap minggu bangun pagi-pagi, datang ataupun mengikuti Sekolah Minggu secara online. Nah, adik-adik semuanya, siapa yang selalu berpakaian rapi, dia selalu tepat waktu, selalu sungguh-sungguh memuji Tuhan, selalu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Ayo siapa? Ada? Nah, saya yakin kalau kalian sungguh-sungguh, kalian benar-benar rajin, Tuhan pasti senang luar biasa. Langsung saja senang, apalagi Tuhan Yesus. Ya pasti Tuhan senang dengan kerajinan kalian ya. Oke, sekarang kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita siapkan hati kita, kita mohon Tuhan pimpin kita dari awal sampai akhir, sehingga Tuhan berkati hari ini dengan baik. Kita berdoa, kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh datang kembali
beribadah kepada Tuhan meskipun secara online dari rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan memberkati kami anak sekolah minggu, Tuhan berikan kami kerajinan, Tuhan berikan kami kesungguhan hati untuk boleh memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Berkati Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan dari awal sampai akhir. Berkati rasul-rasul kami akan bercerita, berkati kami mendengarkan dari rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh paham dan kami boleh mengerti, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Nah, adik-adik, kalian masih ingat nggak minggu lalu itu tema ceritanya apa? Ada yang masih ingat? Coba sebutkan ya. Kalau semua dengar, apa tema sekolah minggu yang minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak? Ya, benar. Ayo bersemangat. Nah, kita mau ucapin benar-benar dengan semangat ya. Sekali lagi ya, kita sama-sama ucapkan ya dari rumah kita masing-masing. Kita katakan ayo bersemangat. 1, 2, 3. Ayo bersemangat. Oke ya. Nah, itu tema kita yang minggu lalu. Nah, hari ini Lawson mau cerita tentang seseorang di dalam Alkitab. Ya, seorang pemuda yang taat kepada Tuhan, yang disayang Tuhan, yang diberkati Tuhan ya. Namanya adalah Daniel. Nah, adik-adik, kalian boleh perhatikan gambar yang muncul di layar ya. Kalian perhatikan, kemudian kalian ikuti cerita ini dengan baik ya. Sudah pernah dengar cerita ini? Gak apa-apa ya, kita dengar ya. Oke, Daniel di Gua Singa. Nah, adik-adik, Daniel pada saat itu dia bekerja di sebuah istana. Nah, saat itu istana itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Darius ya. Nah, Daniel merupakan orang yang istimewa di dalam kerajaan tersebut ya adik-adik ya. Dia begitu pintar, dia begitu hebat ya, luar biasa. Si Raja Darius sangat sayang kepada Daniel. Kenapa? Karena Daniel selalu melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Segala hal yang diperintahkan raja kepadanya dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan tuntas. Semuanya berjalan dengan baik. Nah, sehingga si Daniel ini menjadi pejabat yang memiliki jabatan yang tinggi, yang dipercayai raja. Nah, adik-adik, si Daniel ini dia bekerja sebagai pejabat tinggi di istana. Dia memiliki sifat suka beribadah kepada Tuhan. Dia selalu berdoa 3 kali sehari di rumahnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, si raja pun saking sayangnya kepada si Daniel, dia berencana untuk menaikkan jabatan si Daniel. Jabatan yang lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi dari yang sebelumnya, si Raja Darius ini ya. Nah, tetapi di dalam istana tersebut ada pejabat-pejabat yang lain, karena adik-adik, pejabat-pejabat lain yang melihat, wah, ini sepertinya raja sangat sayang kepada si Daniel. Mereka, pejabat-pejabat yang lain ini merasa cemburu, iri hati kepada Daniel. Kenapa sih si raja sangat menyayangi si Daniel, tidak menyayangi kami semuanya? Nah, adik-adik, kalian tahu pejabat-pejabat ini mereka cemburu dan akhirnya mereka membujuk si raja untuk mengeluarkan suatu perintah. Nah, di mana perintah ini, adik-adik, itu bisa membahayakan ke kondisi si Daniel. Bagaimana perintah yang mereka mau sampaikan kepada raja? Seperti ini ya. Mereka, pejabat-pejabat ini mengusulkan membuat suatu perintah, yaitu siapapun di negeri ini yang ada di dalam negeri ini harus menyembah kepada si raja. Mereka harus beribadah atau bertunduk kepada raja. Jangan beribadah ataupun menyembah Allah yang lain. Jangan kepada manusia yang lain. Jangan kepada patung-patung yang lain. Tetapi hanya kepada si raja. Nah, mereka berpikir mereka akan menghancurkan si Daniel. Karena begitu hebatnya si Daniel, mereka iri hati, mereka benar-benar bertekad ingin menghancurkan si Daniel. Nah, akhirnya pun si Daniel ketika di rumahnya dia sedang beribadah, sedang berdoa kepada Tuhan, datanglah pejabat-pejabat yang lain menghampiri
rumah si Daniel. Nah, pejabat-pejabat ini sengaja datang ke rumah Daniel. Mereka mau melihat apakah Daniel menaati perintah yang dikeluarkan oleh si raja, bahwasanya semua orang harus menyembah kepada raja, bukan kepada yang lain. Nah, pejabat-pejabat ini benar-benar nampak, wah, Daniel saat itu sedang berdoa. Nah, kemudian mereka memberitahukan kepada raja bahwasanya Daniel berdoa kepada Allahnya. Mereka berkata, Daniel tidak mau mentaati perintah yang engkau keluarkan ya raja. Silahkan hukum si Daniel, masukkan Daniel ke dalam gua singa. Nah, si raja pun sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa karena perintah yang sudah dia keluarkan. Dia tidak bisa mengabaikan perintah yang dia keluarkan. Dia tidak bisa tidak untuk menghukum Daniel. Nah, akhirnya pun dengan sedih hati si raja, dia sebenarnya tidak tega, dengan sedih hati, susah hati, akhirnya pun dia menghukum Daniel, membawa Daniel ke dalam gua singa karena Daniel terbukti sedang menyembah kepada Allahnya yang lain. Nah, sebenarnya raja ini sangat benar-benar sayang kepada Daniel. Si raja pun akhirnya susah hati, dia susah tidur, dia susah untuk makan, hari-harinya menjadi terganggu. Nah, kemudian dengan susah hati dia membuang Daniel ke dalam gua singa dan dia berkata, Daniel, kiranya Tuhan menolong kamu, kiranya Tuhan membebaskan kamu dari singa-singa yang kelaparan itu. Nah, kemudian si raja pun pergi ke dalam rumahnya, dia tidur dengan tidak nyenyak, dia susah tidur, dan pada esok harinya pagi-pagi si raja langsung pergi ke dalam gua singa. Ke depan pintu gua singa tersebut dia memanggil si Daniel. Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Tuhan menyelamatkan engkau? Kemudian si Daniel tersebut ternyata pada malam harinya ketika dia sampai ke dalam gua singa tersebut, dia berdoa. Dia mengandalkan Tuhan di dalam kesusahan hatinya, di dalam kengeriannya, begitu mengerikan di dalam gua singa. Dia rupanya pada malam itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Kemudian tiba-tiba malaikat Tuhan rupanya hadir di dalam gua singa tersebut, sehingga di dalam gua singa tersebut malaikat tersebut berkata, singa-singa tidak akan memakan engkau, akan kututup mulut-mulut singa-singa tersebut. Nah, kalian bisa bayangkan adik-adik, beberapa ekor singa itu berada di sekitar Daniel. Begitu mengerikan ya, begitu gelap, hanya ada suara singa. Kemudian singa yang kelaparan tersebut siap-siap menyantap si Daniel. Tetapi karena pertolongan Tuhan melalui malaikatnya, sehingga Daniel dilindungi dari singa-singa yang kelaparan tersebut. Nah, kemudian pada esok harinya dia berkata kepada si raja, "Ya raja," masih di dalam gua singa dia berkata, "Ya raja, aku belum mati, aku masih hidup. Terima kasih ya raja, kiranya raja engkau dimuliakan." Wah, kemudian raja pada saat itu sangat senang ya. Dia sangat senang, dia bersemangat, dia membebaskan segera si Daniel. Nah, Daniel akhirnya pun dibebaskan. Kemudian adik-adik tahu, orang-orang atau pejabat-pejabat lain yang iri dengan si Daniel, mereka akhirnya dijebloskan ke dalam gua singa. Akhirnya mereka pun diterkam singa, bukan main-main. Mereka langsung mati diterkam si singa ya. Mereka mendapati hukuman yang sesuai dengan yang mereka lakukan, yaitu mereka telah berbuat jahat. Akhirnya mereka dihukum ke dalam gua singa. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Si Daniel tersebut akhirnya dibebaskan raja, kemudian dia diberikan pangkat yang lebih tinggi lagi. Dan bahkan raja berkata, mengeluarkan surat perintah lagi di seluruh kerajaannya. Dia berkata, semua orang harus menyembah kepada Allah Daniel, karena Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Nah, luar biasa adik-adik ya, pertolongan Tuhan bagi Daniel sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, dari cerita Daniel ini kita belajar bahwasanya Tuhan adalah satu-satunya penolong bagi kita ya. Ketika kita dalam keadaan sedih, tidak ada yang membantu kita, percayalah
hanya Tuhanlah penolong kita ya. Nah, kita baru masuk di tahun 2021, sebenarnya kita akan mengalami banyak rintangan, banyak tantangan ya. Akan banyak kesedihan, akan banyak kesusahan. Tetapi sebagai anak Tuhan kita percaya, kita tahu bahwasanya Tuhanlah penolong kita ya. Seperti ayat firman Tuhan yang menguatkan ini ya. Kita baca bersama-sama dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ya. Itu firman yang ditulis di dalam kitab Mazmur ya. Kita baca bersama-sama, kita boleh ingat kalimat yang ada di dalam kitab ini ya. Kita baca ayat ini dengan sungguh-sungguh. Kita sama-sama keluarkan suara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita baca sekali lagi ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di dalam ayat tersebut dikatakan Tuhan pertolongan kita ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita, bersama dengan kita dimanapun kita berada ya adik-adik ya. Di dalam Alkitab juga dikatakan bahwasanya Tuhan akan menjaga nyawa kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya ya. Tuhan Yesus baik kan? Oke. Nah, adik-adik, ada satu hal lagi yang perlu kalian ingat. Mulai besok, mulai minggu depan, mulai bulan depan, seterusnya kita akan bahagia. Kita akan senang, kita akan sukacita. Tetapi adik-adik, ingatlah, hidup kita tidak akan selalu bahagia, tidak akan selalu senang, akan ada banyak rintangan. Namun kalian tahu adik-adik ya, hidup kita itu seperti sebuah kerang mutiara. Nah, kerang mutiara apa pula itu ya? Kerang mutiara adalah kerang yang menghasilkan mutiara. Kalian tahu prosesnya bagaimana adik-adik? Nah, kerang mutiara itu ketika dia mencari makan ya, ketika dia beraktivitas, dia membuka cangkangnya, itu kemungkinan besar sekali banyak pasir ataupun benda-benda asing masuk ke dalam kerang tersebut. Nah, ketika kerang itu menutup, pasir-pasir itu belum keluar. Nah, pasir yang kecil itu akan membuat si tubuh kerang begitu sakit. Ya, kerang kan tubuhnya lunak, tetapi karena pasir yang kecil itu tubuh kerang akan sakit. Nah, adik-adik, ketika kerang merasa kesakitan, si kerang itu akan membungkus batu yang kecil tadi itu dengan cairan yang ada dalam tubuhnya, ya. Membungkus, terus membungkus hingga bungkusan kepada pasir yang kecil tersebut menjadi keras, sehingga lama-kelamaan akan menjadi indah, menjadi sebuah mutiara. Nah, adik-adik, kerang tersebut awalnya tidak enak, awalnya menerima kesakitan, menerima kesusahan ataupun rasa sakit yang begitu mengerikan, tetapi ketika dia bertahan terus-menerus, akhirnya dia bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik ya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita sedih ataupun kita sedang tidak bahagia, adik-adik, kalian harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap mencari Tuhan. Kita harus tetap melakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penolong kita, sehingga kita akan menjadi anak-anak yang berharga, anak-anak yang mempunyai masa depan yang indah. Amin adik-adik. Oke, kiranya kita boleh melewati tahun 2021 ini dengan penuh semangat, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan selalu menolong kita. Oke, kita bersatu dalam doa ya adik-adik ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Meskipun hanya sebentar kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh mengerti bagaimana Tuhan selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk berserah kepada Tuhan,
ingat kepada Tuhan Yesus ketika kami sedih, ketika kami sedang susah hati, ketika kami mengalami rintangan ataupun tantangan di dalam kehidupan kami maupun keluarga kami. Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong kami. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami dengar setiap hari, kami ingat dan kami lakukan. Tuhan tolong kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ada tercatat seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi。同学们，我们都已经听了神的话，神的话语记载这样的告诉我们：我要向高山举目，我的帮助从而来，我的帮助从创造天地的耶和华而来。Yuk kita nyanyikan lagu ini. 我要向高山举目。Yuk kita mau sama-sama doa Bapa kami. Dalam bahasa Mandarin kemudian kita akan nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Yuk semuanya lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，这到永远。阿门。Bapa terima kasih. Ya
pause di minggu depan. Sampai jumpa.